berbicara dan melihat bersama-sama tentang sang pemenang yang datang kembali. Ya, bisa diklik selanjutnya. Bagi Anda yang setia mendengar firman Tuhan, ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya tentang timeline atau lini masa daripada akhir zaman. Ini kurang lebih di sebelah paling kiri, kalau Anda tidak bisa terlihat di sana, paling kiri di sini ada tanda seperti U-turn warna hijau. Ini mengacu kepada pengangkatan yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Kemudian kurang lebih bersamaan dengan peristiwa pengangkatan itu, maka kita akan melihat ada dua binatang yang keluar, satu dari bumi dan satu lagi dari laut. Itu mengacu, yang pertama dari bumi mengacu kepada nabi palsu, kemudian binatang keluar dari laut ditulis dalam Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Itu berbicara tentang antikristus akan dinyatakan, juga ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Kemudian dimulailah masa kesesakan. Nah, masa kesesakan ini sekali lagi diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dan juga bagi orang non-Yahudi, ya bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Maka mereka akan masuk ke dalam masa kesesakan selama 7 tahun. Sedangkan gereja Tuhan, orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Yesus Kristus, akan mengalami pengangkatan atau kita kenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan rapture. Yesus akan mengangkat gerejanya sebelum masa kesesakan ini dimulai. Dan kita melihat masa kesesakan dimulai dengan perjanjian antikris dengan Israel yang ditulis dalam Daniel 9 ayat 27 bagian A. Dan perjanjian ini akan dilanggar di pertengahan 7 tahun tersebut. Dan itu juga ditulis dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 bagian B. Perjanjian dengan Israel dilanggar. Dan ditandai juga dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Markus 13 ayat yang ke-14 tentang kekejian yang membinasakan. Ya, kita tidak tahu persis seperti apa bentuknya nanti, tetapi dari pembelajaran Alkitab, kekejian yang membinasakan bertujuan untuk menajiskan ritual di bait Allah. Kita tahu bahwa orang Yahudi dia sangat anti terhadap babi. Nah, itu ada kaitannya dengan babi atau patung babi ataupun apapun bentuknya yang akan didirikan oleh antikris di dalam bait Allah di Israel. Dan mulai saat itulah bangsa Israel dan orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya akan masuk di dalam paruh kedua masa kesesakan yang kita kenal dengan sebutan masa kesesakan besar atau tribulasi. Di akhir masa kesesakan besar ada beberapa event atau beberapa peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama, akan ada perang Harmagedon yang ditulis dalam Wahyu 16 ayat 14 sampai 16. Kemudian kita akan melihat di tengah-tengah atau di akhir perang Armageddon ini Yesus Kristus akan datang kali yang kedua. Inilah yang akan kita bicarakan di sesi kali ini, ditulis dalam Matius 24 ayat 30 dan Wahyu 19 ayat yang ke-11. Dengan Yesus Kristus datang kali yang kedua, maka antikris dan nabi palsu dikalahkan. Bukan saja dikalahkan, tetapi mereka akan menjadi penduduk pertama dari neraka. Jadi mereka akan dilemparkan ke neraka. Daniel 7 ayat 11, Wahyu 19 ayat yang ke-20. Setelah itu Yesus Kristus akan menetapkan, mendirikan kerajaan milenium yang ditulis dalam Wahyu 26 ayat yang pertama. Kita juga sudah belajar tentang kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Jadi sekali lagi ketika kita berbicara tentang akhir zaman, seringkali orang
punya konotasi atau persepsi bahwa akhir zaman ini adalah akhir daripada dunia. Saya mau katakan dunia ini tidak akan pernah berakhir. Jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, zaman apa? Zaman pemerintahan manusia. Jadi Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk manusia memerintah selama kurang lebih 6.000 tahun dari sejak awal penciptaan, dan masuk ke hari yang ketujuh, yaitu hari Sabat. Ini hari yang dikuduskan oleh Tuhan, hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang ketujuh kita tahu 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi masuk ke kerajaan milenium, masuk ke hari yang ketujuh, hari Sabat. Ya, ini juga ditulis dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani 4 itu tempat berbicara tentang tempat perhentian. Tempat perhentian apa? Yaitu adalah Sabatnya Tuhan, kerajaan 1000 tahun, satu tempat perhentian yang Tuhan sediakan bagi umatnya, orang Israel dan bangsa Yahudi. Karena seperti kita tahu, kitabnya pun bernama Kitab Ibrani. Jadi ini sebenarnya ditujukan, audiens utamanya adalah untuk bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Kita juga sudah belajar tentang apa yang terjadi setelah milenium. Kita tahu setelah milenium ada langit baru, bumi baru, ada Yerusalem baru. Kita juga sudah belajar itu semua. Kita juga sudah belajar apa yang kita dapati di surga dan segala sesuatu yang menggairahkan, yang membawa sukacita. Ya, bahkan sampai saat ini pun ketika kita masih hidup di dunia ini, ya, dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, kalau kita memikirkan tentang surga adalah sesuatu hal yang seringkali memberikan kelegaan, memberikan kelepasan di dalam kehidupan kita. Nah, Anda camkan lini masa akhir zaman ini. Mari kita ke slide yang berikutnya. Dari yang lini masa sebelumnya, saya mau tarik ke belakang supaya kita mendapatkan lini masa bukan saja di 7 tahun terakhir atau menjelang kerajaan milenium, tetapi saya mau kita kembali dari awal. Ini adalah lini masa daripada Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada di slide ini. Kita tahu bahwa zaman dalam kehidupan kita itu dibagi menjadi 3 periode. Ada zaman perjanjian lama, itu selama 4000 tahun, itu dari penciptaan sampai dengan salib Yesus Kristus. Kemudian perjanjian baru itu 2000 tahun, dan terakhir kita akan masuk ke, seperti tadi saya katakan, hari yang ketujuh, yaitu hari Sabat, tempat perhentian yang Tuhan sediakan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dan tadi kita sudah melihat tentang rapture, yaitu pengangkatan yang akan terjadi sebelum tribulasi atau masa kesesakan, dan masa kesesakan besar akan ditutup dengan kedatangan Yesus, second coming of Jesus Christ. Ada beberapa komponen daripada grafik ini, tentunya kita tidak akan membahas semuanya di sesi kali ini. Coba diklik berikutnya. Kita melihat di sini ada Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 suku. Kenapa saya tulis ini? Karena ini menekankan bahwa Israel sudah dipilih secara prerogatif oleh Tuhan. Jam profetiknya Tuhan itu semuanya mengacu ke Israel. Anda boleh tidak suka dengan pilihannya Tuhan, tetapi Tuhan sudah menetapkan kita mau ngomong apa kalau itu sudah ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Dan ini ada beberapa angka yang nantinya akan kita tahu, ya, hukum Taurat atau zaman hukum Taurat itu dimulai di zaman Musa, dan kita tahu angka yang 40 ini adalah 40 tahun di padang gurun. Coba kita lihat berikutnya. Juga ada beberapa nama yang saya percaya Anda sangat kenal. Yusuf, 7 ditambah 7. Nanti ini juga ada kaitannya ketika kita berbicara tentang pengangkatan, tentang kemungkinan kapan Yesus akan datang kembali. Kemudian kita tahu Daniel diberikan nubuatan oleh Tuhan sendiri tentang 490 tahun daripada sejarah bangsa Israel. Kita tahu bahwa, bisa diklik selanjutnya.
Kita tahu bahwa 483 tahun sudah digenapi, itu sampai dengan salib Kristus, dan tinggal tersisa 7 tahun lagi, yaitu masa tribulasi. Tuhan akan berurusan kembali dengan umatnya Israel. Ya, sekali lagi seperti slide sebelumnya, angka 7 ini akan dibagi menjadi 2 periode kali 3,5 tahun sebelum kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Klik berikutnya. Dan ini beberapa tahun. Kalau Anda nanti ketinggalan pelajaran yang sebelumnya, Anda bisa mengaksesnya di YouTube. Saya sudah pernah memberikan perhitungannya dari sejak zaman Nehemia itu sampai dengan Yesus Kristus disalibkan, kurang lebih tahunnya tahun 32 Masehi. Ada beberapa tanggal atau tahun yang saya juga cantumkan di sini. Klik berikutnya. Ada 2 tahun di sini berkaitan dengan Israel. Ini juga akan menjadi tahun-tahun yang sangat penting karena ini menjadi satu milestone, satu bagian daripada lini masa profetiknya Tuhan. Ya, Israel, apa yang terjadi di Israel tahun 1947 sampai 1949, kita tahu Israel merdeka. Tahun 1948 itu pun adalah angka yang signifikan, tetapi sebenarnya Israel sudah diperbolehkan untuk menjadi satu negara independen, negara sendiri, itu sejak tahun 1947. Dan pemerintahan memang baru dibentuk tahun 1949. Kemudian Israel tahun 2017 dan 2018 ini juga merupakan satu milestone yang sangat-sangat signifikan karena tahun 2017 adalah tahun Yobel. Dan pada tahun itulah Yerusalem dideklarasikan kembali menjadi ibu kota Israel. Dan artinya kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Yerusalem harus menjadi miliknya Israel karena Yesus akan memerintah dari Yerusalem. Yesus akan datang kali yang kedua menginjakkan kakinya di Yerusalem. Dan tahun 2018 ini juga signifikan karena 2018 Amerika Serikat memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem tepat pada tanggal 14 Mei tahun 2018. Itu adalah 70 tahun setelah kemerdekaan daripada Israel tanggal 14 Mei 1948. Jadi kita akan belajar semua ini. Pertanyaannya, di manakah kita berada saat ini? Klik berikutnya. Inilah zaman now. Inilah di mana kita berada saat ini di dalam lini masa profetik daripada Tuhan. Ya, dari sejak zaman penciptaan menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Seperti Anda lihat di sini dan seperti sudah diilustrasikan melalui slide ini, keadaan kita, keberadaan kita saat ini sudah sangat-sangat dekat dengan pengangkatan, dengan kedatangan Yesus kali yang kedua. Berikutnya. Jadi banyak hal yang akan kita bahas. Dari slide sebelumnya kita akan masuk di dalam kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, ditulis dalam Matius 24 ayat yang ke-30 tentang prioritas kedatangan Kristus kedua pada waktu itu. Kenapa ditulis merah? Karena ini Yesus sendiri yang berbicara, yang berkata-kata. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Next. Di sini kita melihat bahwa referensi di Alkitab Anda tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua ada 8 kali lebih banyak dibandingkan kedatangannya yang pertama. Dan kalau setiap nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi sampai pada detail terkecil,
Maka tentang kedatangannya yang kedua, kalau nubuatannya jauh lebih banyak, 8 kali lipat lebih banyak, maka sudah pasti Yesus akan menggenapi setiap nubuatan yang pernah diberikan tentang kedatangannya kali yang kedua. Mari kita lihat slide yang berikutnya tentang prediksi kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Ini pun sudah ditulis dari sejak zaman perjanjian lama. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Yang pertama Ibrani 9 ayat yang ke-28. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Pertanyaannya, apakah Anda menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus? Bahkan hanya dengan menantikan saja, ada upah yang Tuhan sediakan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Hanya dengan merindukan kedatangannya kali yang kedua. Yudas hanya ada satu pasal. Ini ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sana tertulis juga tentang mereka Henokh. Bahkan Henokh, saudara. Henokh ini di Kejadian ditulis, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Henokh pun sudah diberikan visi, sudah diberikan penglihatan tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Mari kita lihat Daniel 7 ayat yang ke-13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Zakaria 14 ayat yang keempat. Kita lihat di sini, pada waktu itu kakinya itu besar, akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Yang terakhir dalam Matius 24, mari kita lihat Matius 24 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, setelah masa kesesakan besar, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Inilah prediksi kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, konsisten dari sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pesannya tetap sama, yaitu Yesus Kristus akan datang kali yang kedua. Coba diklik berikutnya. Perhatikan bahwa ada dua event sebenarnya kalau bicara tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Itu ada event yang pertama, yaitu pengangkatan.
Pengangkatan akan terjadi secara diam-diam. Jadi sebenarnya bukan kebetulan juga kalau hari-hari ini kita disuruh di rumah saja. Bisa-bisa, ada kemungkinan juga. Kita orang Kristen harus percaya bahwa kedatangan Yesus bisa terjadi kapanpun. Pengangkatan bisa terjadi kapanpun. Itu ditulis di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepada Yohanes untuk memberitakan, untuk menuliskan apa yang harus segera terjadi. Ini berbicara tentang kesegeraan daripada kedatangan Yesus kali yang kedua. Pengangkatan terjadi secara diam-diam, tetapi kedatangan Kristus yang kedua akan disaksikan oleh seluruh dunia. Nah, orang berkata bahwa, oh bagaimana kalau dia datang di Yerusalem? Bagaimana kita di Indonesia bisa melihat? Ya, yang pertama kita tahu ada teknologi. Yang kedua, ini yang datang bukan orang sembarangan, yang datang adalah pencipta alam semesta. Kalau dia bisa menciptakan alam semesta dengan perkataannya, kalau dia datang dan seluruh dunia harus menyaksikannya, dia pasti bisa membuatnya terjadi. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi tidak ada yang kebetulan, saudara. Ya, pengangkatan bisa terjadi kapanpun, karena itu kita harus senantiasa siap, sedia, dan berjaga-jaga. Mana tahu dengan ada perintah dan instruksi di rumah saja. Pengangkatan kan terjadi diam-diam. Ya, jadi tidak banyak orang yang akan tahu, saudara. Ya, jadi persiapkanlah dirimu. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Tentang lokasi kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Tadi kita sudah baca Zakaria 14 ayat yang keempat. Kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Ini adalah foto-foto yang saya ambil dari internet. Ini pemandangan Yerusalem dari puncak Bukit Zaitun. Dan ini pemandangan sebaliknya. Coba kita lihat, ada satu pembanding. Mari kita lihat di dalam Matius. Next. Bisa diklik. Matius 27 ayat yang ke-50 sampai 52. Ini juga ada satu kesejajaran yang menarik. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Apa yang akan terjadi pada saat Yesus datang kali yang kedua? Bukit Zaitun akan terbelah dua. Saya percaya ini berbicara tentang ada satu gempa bumi yang cukup besar, yang akan membuat bukit itu bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi ada satu paralel yang begitu indah dari kematian Yesus di atas kayu salib dan kedatangannya kali yang kedua. Kita lihat berikutnya tentang persiapan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Ini ditulis dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11 dan 19. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Betapa bodohnya manusia berpikir bahwa dia bisa memerangi anak domba Allah dan menang. Itulah kebodohan manusia yang paling bodoh. Dan manusia akan menjadi semakin bodoh. Ya, orang-orang yang tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan, makin lama akan semakin dibutakan, akan semakin masuk terjerat di dalam berbagai tipu daya kalau kita tidak percaya dan melekat kepada Yesus Kristus. Itulah persiapan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kita lihat yang bagian berikutnya. Wahyu 19 ayat 12 dan 13 memberikan gambaran kepada Anda dan saya tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan matanya
bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Sekalipun ya di sini ditulis bahwa padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, tapi ketika dia muncul di antara surga yang terbuka, di antara langit yang terbuka, saya percaya seluruh dunia akan tahu siapa yang menunggang kuda putih itu. Mari kita lihat berikutnya. Pasukan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Yesus kali yang kedua tidak akan datang sendirian. Dia akan membawa pasukan. Siapakah pasukannya? Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini tentunya berbicara tentang para malaikat di surga. Tetapi kalau berbicara tentang lenan halus yang putih bersih, kalau Anda melihat dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8, berbicara tentang perbuatan benar daripada orang-orang kudus. Artinya Yesus kali yang kedua akan datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya yang sudah dia angkat 7 tahun sebelumnya. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus menunggangi kuda putih. Karena itu pastikan Anda berlatih naik kuda mulai hari ini, supaya nanti Anda tidak jatuh ketika naik kuda putih bersama dengan Yesus. Haleluya. Wahyu 17 ayat yang ke-14 dikatakan di sana mereka. Nah, ada kata mereka, jangan bingung, karena mereka yang di Wahyu 17 berbicara tentang 10 raja yang akan bergabung dengan antikris. 10 raja ini akan berperang melawan anak domba. Nah, perhatikan ada 10 raja. Karena itu kita harus memperhatikan dan kita harus peka terhadap masa dan waktunya Tuhan. Karena hari-hari ini pusat daripada dunia adalah Israel. Israel ada di hampir setiap hari berita dunia. Dan kita tahu yang terakhir ada satu negara yang cukup signifikan, negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab yang berdamai dengan Israel. Itu adalah negara ketiga dari negara-negara Arab yang sudah menjalin hubungan, yang memulihkan hubungannya dengan Israel. Yang pertama adalah Mesir, yang kedua adalah Yordania, dan diikuti oleh Uni Emirat Arab. Dan yang saya dengar melalui berita yang ditulis, ada sekitar 3-6 negara lagi yang akan segera membuat perjanjian damai dengan Israel. Jadi kita harus melihat masa dan waktu. Artinya waktu kedatangan Yesus, waktu pengangkatan itu sudah semakin dekat. Haleluya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga. Ini berbicara tentang orang-orang kudus, dan para malaikat di surga juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya berdoa biar Anda dan saya didapati bukan saja dipanggil, bukan saja dipilih, tetapi yang paling penting di antara segalanya adalah kita didapati setia sampai pada kesudahannya. Haleluya. Mari kita lihat yang slide berikutnya tentang tujuan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Wahyu 19 ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Coba kita klik berikutnya. Perhatikan di sini bahwa inilah waktunya Tuhan membalaskan segala kejahatan yang pernah terjadi di muka bumi. Hari-hari ini setiap kali kita membaca berita, rasanya hati kita begitu sedih, begitu luar biasa pedih membaca berbagai kriminalitas, berbagai perbuatan jahat yang dibuat oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita, bahkan yang tinggalnya dekat dengan kota di mana kita berada. Mungkin kita malah kenal dengan orang-orang tersebut,
Tetapi ada waktunya nanti Tuhan akan membalaskan semua itu. Kalau sekarang seolah-olah Tuhan membiarkan, percayalah akan ada suatu hari di mana Tuhan akan membalas semua perbuatan jahat yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Berikutnya, mari kita lihat apa yang ada saat kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Ini merupakan pendukung daripada ayat Wahyu 19 ayat 15 tadi, bahwa Tuhan akan melakukan pembalasan. Kita lihat bagian yang digarisbawahi di sini. Ketika Yesus datang kali yang kedua, yang ada di sana adalah orang-orang fasik yang akan dijatuhkan hukuman karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan juga semua kata-kata nista, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang penuh dengan rayuan gombal, kata-kata kutuk, ya perkataan negatif, semuanya yang pernah diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, terhadap nama Yesus, terhadap Roh Kudus dan lain sebagainya, akan dijatuhkan hukuman pada saat kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kita lihat yang berikutnya, beberapa slide lagi, penghakiman saat kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Perhatikan bagian ini, Wahyu 19 ayat 17 sampai 18 dan 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Mereka yang tidak mati karena berkuasanya antikris akan mati dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Ini tentunya berbicara tentang orang-orang yang menolak keselamatan dari Yesus Kristus. Perhatikan kalau Anda mundur ya sekitar 10 ayat di Wahyu 19 ayat yang ke-7, di sana juga ada perjamuan. Tetapi perjamuan yang di sana akan terjadi di sorga, perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi jangan salah Anda membuat reservasi, Anda harus membuat bookingan, Anda harus membuat reservasi di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, dan bukan di perjamuan Allah. Karena di perjamuan Allah, kalau Anda salah membuat reservasi, Andalah yang menjadi menu utama di dalam perjamuan Allah, karena Andalah yang akan dimakan oleh burung-burung di udara. Jadi jangan salah, sekali lagi ada dua perjamuan, yang satu perjamuan di bumi, perjamuan Allah, dan satu lagi perjamuan kawin anak domba Allah di rumah Bapa di sorga. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Jadi di sesi kali ini kita hanya berbicara tentang hal-hal yang mendasar saja. Kemudian di sesi-sesi berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi hukuman saat kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Wahyu 19 ayat yang ke-20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi sekali lagi, siapakah penduduk pertama neraka? Namanya Antikristus dan nabi palsu. Merekalah yang akan menjadi orang yang menginjakkan kaki pertama kali di dalam neraka. Orang-orang yang tidak percaya saat ini ada di mana mereka? Mereka ada di neraka transisi. Ya, belum ada neraka permanen. Neraka permanen nanti baru ada di akhir masa kesesakan besar. Dan Antikris, nabi palsu, akan mendapatkan kehormatan untuk masuk ke neraka
untuk pertama kalinya. Haleluya. Dan coba diklik. Yang luar biasa adalah Wahyu 20 ayat yang ke-10. Ini terjadi 1000 tahun kemudian. Karena Wahyu 20 ini setelah kerajaan 1000 tahun. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Rupanya 1000 tahun kemudian pun antikris dan nabi palsu masih ada di neraka dan tidak akan pernah keluar dari neraka. Bahkan kali ini disusul oleh sosok yang memberikan kuasa kepada antikris dan nabi palsu untuk bisa menguasai dunia ini dan menyesatkan dunia ini sedemikian rupa. Iblis sendiri, setan sendiri akan bergabung dengan binatang itu yang adalah antikris dan nabi palsu. Mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi kalau Anda berpikir selama ini, oh nanti masuk neraka, iblis yang akan menyiksa. Iblis disiksa, saudara. Jadi neraka itu bukan ya daerah kekuasaannya iblis, itu adalah tempat hukuman bagi iblis. Iblis tidak berkuasa di neraka. Ya, kekuasaannya sudah dilucuti. Bahkan 2000 tahun yang lalu kekuatan mereka sudah dilucuti oleh Yesus Kristus dan dijadikan tontonan umum. Dijadikan ya satu hal yang dikatakan bahwa ketika kita diselamatkan, kita adalah lebih daripada pemenang. Jadi kita kalau hari ini sedang bertempur dengan satu masalah, atau masalah itu disebabkan oleh iblis yang coba mengganggu kehidupan kita, kita sedang berperang dengan musuh yang sudah kalah. Haleluya. Karena itu jangan pernah tawar hati, jangan mudah menyerah. Ya, mari kita masuk ke 2 slide terakhir untuk sesi yang kali ini tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Pelajaran dari kedatangan yang kedua. Yang pertama, Yesus Kristus akan datang kedua kali dengan penghakiman dan keadilan. Saat ini, kalau Anda masih ingat tadi diagram di awal, kita hidup di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman gereja. Dan zaman kasih karunia ini akan berakhir pada saat Yesus mengangkat gerejanya dari bumi ini untuk bersama-sama tinggal di dalam rumah Bapa dengan Dia. Nah, selama masa ini yang kita dengar adalah tentang berita Injil, tentang pencurahan Roh Kudus, karena secara timeline-nya Tuhan, kita masih hidup di hari raya Pentakosta. Pengangkatan adalah hari raya Israel, yaitu peniupan serunai, yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Demikian juga hari raya peniupan serunai, bisa dikira-kira tetapi tidak tahu pasti kapan akan terjadi. Nah, inilah agenda Tuhan berikutnya. Inilah timeline profetiknya Tuhan, event besar Tuhan yang berikutnya yang akan terjadi bagi gereja Tuhan, yaitu pengangkatan. Itulah yang sedang kita nanti-nantikan. Setelah selesai zaman kasih karunia, maka di masa kesesakan Tuhan akan datang dengan penghakiman dan untuk menegakkan keadilan. Inilah sekali lagi, kalau bicara akhir zaman itu jangan pernah ngomong tentang dunia kiamat, karena dunia tidak akan pernah kiamat. Dunia tidak akan pernah berakhir, karena dunia yang ada saat ini akan direnovasi oleh Tuhan, akan dipugar oleh Tuhan, sehingga menjadi langit baru dan bumi yang baru. Tetapi buminya tetap sama, langitnya tetap sama, hanya dalam kualitas yang memang seharusnya demikian, karena Tuhan yang akan merenovasinya. Jadi kalau berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang akhir daripada pemerintahan manusia. Karena akhir daripada pemerintahan manusia masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus Kristus yang akan memerintah dari Yerusalem. Ini yang tadi saya sudah singgung. Poin yang kedua, pastikan Anda membuat RSVP di perjamuan kawin anak domba Allah dan bukan di perjamuan Allah. Iblis terlihat menang dalam peperangan kecil dalam hidup ini. Ini pun tadi saya sudah singgung. Namun percayalah, dia sudah kalah dalam pertempuran yang besar.
Haleluya. Seringkali dikatakan bagaimana sih akhir daripada kekristenan, bagaimana akhir daripada orang Kristen. Kita tahu bahwa at the end we will win. Kita akan menang pada akhirnya. Slide yang terakhir, menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Anda tahu bahwa Matius 25 itu setelah Yesus menguraikan tentang tanda-tanda zaman, tanda-tanda kedatangannya kali yang kedua kepada murid-muridnya di dalam Matius 24. Maka di Matius 25 dibagi menjadi 3 bagian yang berbicara tentang pesan daripada Yesus sendiri tentang apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangannya kali yang kedua. Sangat-sangat basic, sangat-sangat mendasar, tetapi tentunya hal ini tidak mudah untuk kita lakukan tanpa kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan. Yang pertama, pastikan Anda kenal dengan Yesus Kristus dan pastikan Anda dikenal oleh Yesus Kristus. Jangan sok kenal, saudara. Ya biasanya kalau manusia kan, ya sudahlah, ketemu dulu nanti baru kenalan. Dengan Yesus berbeda. Sebelum Anda ketemu, Anda harus kenal dulu. Anda harus tahu banyak hal tentang Dia dulu. Pastikan Anda punya hubungan pribadi yang intim dengan Yesus Kristus. Itu adalah pesan daripada Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tentang gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Kemudian kalau Anda membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, ini berbicara tentang perumpamaan, tentang talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Pesannya adalah yang kedua, layanilah Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu hidup yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan semua talenta, karunia, kelebihan yang Tuhan berikan dan Tuhan sudah depositokan di dalam kehidupan Anda. Muliakanlah Yesus Kristus dalam segala yang kita lakukan. Yang ketiga dan yang terakhir diambil dari ayat 31 sampai ayat yang ke-46 dari Matius 25. Ini berbicara tentang mengasihi sesama. Bukan hanya love God, tetapi juga kita harus love people. Love God, love people. Kasihilah sesama. Karena perlakuan kita kepada sesama manusia itu sama dengan perlakuan kita kepada Tuhan. Bukankah itu yang ditulis dalam ayat 31 sampai 46? Bahwa ketika aku lapar, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa baca di sana. Ya, dan juga ada pemisahan antara kambing dan domba. Ya, jadi kita harus mengasihi sesama manusia. Perlakukan mereka, sekalipun mereka bukan orang percaya, perlakukan mereka sebagai ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan, percaya maupun tidak percaya. Karena itu marilah kita belajar untuk saling mengasihi. Keep in mind, camkan di dalam pikiran kita bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu adalah kita sedang memperlakukan Tuhan. Itu yang ditulis dan disampaikan oleh Yesus sendiri di ayat-ayat yang tertera di atas. Nanti Anda bisa membaca selengkapnya di sana. Haleluya. Inilah sesi yang pertama tentang sang pemenang yang datang kembali. Tentunya bisa kembali ke slide yang paling awal tadi, slide yang ketiga, tentang timeline dari Alkitab semuanya. Nah, nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan masuk lebih dalam, melihat tentang setiap komponen daripada grafik yang ada ini. Ya, besok pagi saya undang untuk bisa bergabung di dalam ibadah hari Minggu yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang memahami masa dan waktunya Tuhan. Dan kalau kita melakukan bahkan perhitungan kita secara matematis, ya memang namanya manusia, analisa kita sangat terbatas. Tuhan yang punya kedaulatan. Tapi kalau kita hitung-hitungan secara matematis, kita harus menyadari bahwa
waktunya sudah dekat. Pengangkatan sudah sangat dekat. Berapa sering akhir-akhir ini Anda mendapatkan, ya baik itu broadcast di WhatsApp, ya hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa kedatanganku sudah semakin dekat. Karena itu kita harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga, manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi kita tahu Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Kita tidak tahu pengangkatan bisa terjadi kapanpun, dan pengangkatan akan terjadi secara diam-diam. Bukan satu kebetulan kalau seluruh dunia disuruh untuk di rumah saja. Ya, siapa tahu dengan kita di rumah saja kita mengalami pengangkatan daripada Tuhan, dan itu terjadi diam-diam, tidak akan banyak orang yang tahu. Ya, tetapi kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, seluruh dunia akan menyaksikannya. Haleluya. Biar Anda boleh menyaksikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua dari langit, bukan dari bumi. Itu doa saya. Jangan melihat kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua dari bumi, tapi mari kita datangnya bersama-sama dengan Yesus dari sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.